Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat? Ya. Ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin 2 Abdul. Bersiap, berdoa dimulai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak Bapak? Ya. Oke, mana sebelumnya? Karena hari ini sebentar lagi kita akan makan sehat ya. Tapi hari ini kita akan belajar tentang materi baru ya. Sebelum Bapak mulai, Bapak dulu. Dapur dulu ya. Alsa tegak. Tegak. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk di kelas 5. Jadi sebelumnya Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kenapa dia? Ada izin? Ada? Siapa yang dekat rumahnya? Oke. Oh, apa? Silakan dihidupkan, Pak. Oke. Ya. Karena Bapak nanti di kelas 5 kalian akan belajar yang namanya coding. Ya. Coding itu apa, Pak? Hah? Oke. Kita sudah berdoa, kemudian kita sudah mengabsen, kemudian ice breaking. Ice breaking itu apa, Pak? Itu adalah cara supaya anak-anak Bapak tidak mengantuk. Bapak ajak kalian untuk bermain. Yang pertama, tutup dulu, Nak. Tutup dulu. Ya. Oke, ya, kita bermain asah pola pikir. Ya. Ingat kata kuncinya ditambah 5. Ya. Jika Senin itu sama dengan 7, maka September itu berapa? Kata kuncinya ditambah 5. Ayo. 12. Sabar. Ya, salah. Oke. 15. Dari mana? 15. September berapa? Jumlah hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ditambah 5 berapa? 9 tambah 5, 14. Ingat, kata kuncinya ditambah Oh. 5. Oke, sekarang Bapak ganti. Ya. Kata kuncinya adalah abjad. Abjad. Abjad ya. Jika apel itu 1, kemudian jeruk itu jika apel itu 1, berapakah nilainya jeruk? Jeruk 10. ya 10. Kenapa 10? Asal jawab. Tidak aku. Ingat, kata kuncinya adalah abjad. Ini abjad Oh. pertama. Kemudian J ini abjad ke 3. 3. Kedua lah. Coba dihitung abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berapa jawabannya? 10. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, silakan dibuka dulu, Bang. Oke ya. Jadi biar kotak kalian itu terasa. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini mengenai coding. Karena Bapak hari ini kita belajar dengan tujuan adalah menjelaskan konsep berpikir komputasional. Siapa yang punya laptop di rumah? Laptop, komputer, handphone. Mana handphone Bapak? Oh iya. Handphone punya? Nah, sekarang Bapak mau tanya. Siapa yang biasa telepon? Telepon. Siapa yang biasa WA? Chatting. Ada yang tak punya handphone? Tak pernah telepon? Tak pernah chatting? Semua Bapak rasa sudah melakukan. Yang kedua, ya, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional. Komputasional itu ada sama dengan komputer. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Jadi kalau dalam situasi nyata kalian harus berpikir cepat. Kira-kira kalau kita telepon dari sini ke Jawa cepat tidak? Cepat. Dibandingkan dengan kita naik pesawat. Duluan mana? Telepon saudaranya di Jawa. Bapak, misalkan kalian sudah dewasa ya, sudah berumah tangga. Pak, anak kami sudah melahirkan. Di Jawa langsung dapat informasi. Berbeda kalau kita kirim pesawat atau pos. Ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, siapa yang pernah naik Gojek? Drive ya. Kira-kira kalau kita pesan gimana caranya? Pakai aplikasi ya. Kira-kira cepat tak datangnya? Hari ini kita pesan, kira-kira datangnya besok atau hari ini juga? Besok. Mana besok? Ya. Yang selanjutnya, siapa yang pernah belanja, orang tuanya atau kakaknya belanja di keranjang kuning? Ayo, sekarang ya, di keranjang kuning banyak. Ada Shopee, ada Lazada, kemudian ada TikTok Shop. Berapa harganya?
Kemudian kita bisa memesan dari kamar. Kalau kalian ke pasar, belanjanya harus ke pasar. Tapi kalau kita pakai online shop, kita sambil balik baju, beli, check out, bayar, COD. Pilih mana sekarang orang? Belanja ke pasar atau belanja lewat online? Pilih mana? Pilih online. Oke, silakan perhatikan videonya. Nanti akan kita buatkan contoh bagaimana kita berpikir secara belum ya. Oke. Dekomposisi, membagi sebuah masalah menjadi beberapa bagian. Nah, jadi kalau kalian membuat nasi goreng, pasti ada langkahnya. Yang pertama, siapkan alat, bahan, bumbu, dan caranya. Betul tidak? Betul. Siapa yang sudah pernah membuat nasi goreng? Semua. Yang pernah menggoreng telur? Ada tak cara-caranya atau langkah-langkah? Atau tiba-tiba kalian langsung jadi telur? Tidak kan? Jadi untuk membuat nasi goreng kita butuh 10 menit. Ya, kurang lebih. Siapkan bahan, siapkan alat apa semua. Oke. Selanjutnya silakan kalian buat di buku apa saja atau lembaran kalian buat cara membuat sesuatu, boleh nasi goreng atau menggoreng telur, boleh. Waktunya 3 menit. Cepat. Buatkan langkah-langkah cara membuat sesuatu. Membuat nasi goreng boleh. Yang pertama nanti jangan lupa bahan apa nasi goreng. Iya. Kalau misalnya menggoreng telur dikasih kelapa, kasih garam. Ya boleh. Apa lembar boleh. Telur boleh, menggoreng ikan boleh, membakar ikan boleh. Boleh, bola. Ya, cara membuat nasi goreng boleh, membuat memasak nasi boleh, mengupas kentang boleh. Yang pekerjaan bisa dilakukan secara bertahap. Cara membuat nasi goreng boleh. Cara ya kasih nama. Menggoreng telur boleh. Asal jangan menggoreng telurnya. Atau membakar ayam atau membuat sate boleh. Yang pekerjaan itu dilaksanakan secara bertahap. Ya dikasih pertama bahan, kedua alat, kemudian cara membuat. Pertama panaskan minyak 2 sendok teh, kemudian nyalakan kompor. Nanti kalau kalian perintahnya tidak lengkap, maka nasi goreng itu Pak jamin tidak akan jadi betul. Ya, alatnya itu dibuat bahan, kemudian alatnya apa? Misalkan panci penggorengan. Oke ya, jadi Bapak harapkan setelah
kalian membuat perencanaan, kalian mampu berpikir kritis. Ya. Nanti akan Bapak coba satu hasil karya kalian. Kira-kira jadi tak kita membuat sesuatu? Kalau langkah-langkahnya tidak lengkap. Waktunya tinggal 2 menit. Singkat, padat, dan jadi. Nah, yang jelas nanti jadi nasi goreng atau jadi telur. Nanti Bapak akan cek kira-kira jadi tak langkah-langkah kalian membuat nasi goreng atau menggoreng telur. Bahan, alat, cara membuat. Nah, 3 alat apa aja. Jangan sampai kalian membuat nasi goreng tanpa menggunakan alat, yaitu korek atau mancis. Ya, macam mana nak menggoreng kalau tak ada mancis? Ya, kompor gas boleh, kayu boleh, kompor gas boleh, langsung ada ininya apa? Mancisnya. Sudah? Bahan boleh. Bahan jadikan satu aja dengan bahan bumbu. Telur itu termasuk bahan. Bahan itu nasi, kemudian bumbu itu masukkan bahan boleh. Nah, membuat teh manis pun boleh, membuat kopi pun boleh. Sudah? Oke. Oke, cukup dulu. Nah, yang belum nanti kita lanjutkan. Kita cek dulu salah satu kawan kalian, Salina, apakah perintahnya itu akan menjadi sebuah nasi goreng. Ya. Dan pertama adalah itu macam mana tiba-tiba masukkan garam kemana? Masukkan ini, ya. Jadi harus lengkap perintahnya. Coba kalian pikir, masukkan garam kemana ini? Nah, ada perintahnya. Masukkan nasi putih yang sudah dimasak. Tadi tak ada masak, apa tiba-tiba tidak masak? Siapkan nasi itu dibakar. Ajinomoto. Potong daun bawang, panci dipanaskan terlebih dahulu. Oke, sekarang Bapak akan simulasikan. Masukkan garam. Nah, Bapak aja angkat ini, tak ada apa-apa, masuk garam. Kemudian masukkan nasi. Nasinya pakai. Pertama itu adalah siapkan bahan-bahan. Nasi ya, nasi pasti sudah masak, ya. Kemudian telur. Kemudian bumbu itu termasuk siapa apa bumbu yang lembut itu boleh. Kemudian minyak goreng, ya. Kemudian apa lagi alatnya? Panci, kompor, kemudian apa namanya ini? Pengadu itu apa namanya? Spatula. Spatula. Baru langkah pertama cara membuat adalah hidupkan api atau kompor atau panaskan panci di atas api. Nah, kemudian masukkan minyak goreng sebanyak. Oke ya. Dan jadilah nasi. Oke. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Kita lanjutkan ke materinya. Oke, yang sudah
Silakan ditutup dulu, yang belum nanti kita kerjakan di rumah. Nanti ditutup. Kemudian, ini. Ya. Siapa yang tahu arti problem solving? Ada? Itu artinya adalah pemecahan masalah dalam keluarga. Siapa yang pernah tahu orang tuanya bertengkar? Minimal. Kalian pernah tak orang tua itu membicarakan masalah? Tahu tidak? Tahu. Tapi kalau kalian memecahkan masalah dalam kehidupan seperti ini, misalnya kelahi, gitu ya. Bagaimana pemecahannya? Dengan meminta maaf atau dibawa ke wali kelas. Oke, selanjutnya kita akan ini namanya labirin. Ya, silakan dibuat berapa ya? 5 kelompok aja. Ini ya 1, 2, 3, 4 aja. Kalian nanti berunding, tapi pakai pensil dulu ya. Nah, cari rute yang bisa menghasilkan jalan menuju ke. Nanti silakan dibuat satu kelompok. Tulis nama dan tulis namanya. Kali bisa, Pak. Ini satu kelompok. Nah, satu ini adalah satu kelompok kalian. Satu kelompok belakang. Gabung. Satu kelompok. Oke, silakan buat kelompok. Ya, cari rute ayam mencari betinanya atau ayam mencari makanannya. Pensil dulu boleh. Oke, waktunya kita udah ini. Nah, tulis nama semua. Ini kelompoknya satu nih, satu kelompok. Udah? Oke, Bapak cek dulu. Ini woi.
Oke, semua dikumpulkan kalau sudah. Kita bahas sebentar lagi. Kita jalan pulang. Oke, silakan kembali duduk. Silakan kembali duduk dulu. Nah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Itu kenapa Jarwo? Nah. Oke, Bapak perhatikan kelompok 2, kelompok 3 sudah betul semua. Kelompok 1, 2, 3, 4 itu semua jawabannya adalah betul. Tepuk tangan dulu. Oke, terakhir sebelum selesai surat, Bapak akan bertanya. Coba kalian simpulkan apa manfaat berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Manfaatnya, yang bisa Bapak kasih hadiah. Nah, itu dibaca. Manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian berpikir seperti komputer itu kira-kira apa manfaatnya? Berpikir pandai. Nah, kira-kira tadi kalian sudah berpikir komputasional belum? Sudah. Contohnya bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, minggu depan kita akan materi baru. Ya. Kita akan mempelajari tentang aplikasi cara membuat game. Ya. Cara membuat aplikasi. Ya. Siapa yang pernah main Sudah? Oke, nanti kita akan belajar membuat permainan sederhana. Bapak kasih contoh. Nah, Bapak akan mengajari kalian cara membuat game sederhana, ya, Bapak. Oke, anak Bapak, karena kita sudah cukup waktunya, jadi kita bertemu di minggu depan dengan materi yang lebih seru dan lebih menantang. Kalau yang di belakang ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.